Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan ngobrol tentang keadilan sosial, harapan dan realita generasi muda Indonesia. Topik ini berkaitan dengan sila kelima Pancasila yang ngomongin soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya lagi dirasain generasi muda. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kita semua untuk berkenalan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Jayasi sebagai host dalam podcast kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasna Azkia Rahadian sebagai pembicara pertama. Halo, perkenalkan nama saya Faisa Araka sebagai pembicara kedua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rumaisa Akila sebagai narasumber. Nah, setelah perkenalan tadi, kita akan mengulas terlebih dahulu makna sila kelima Pancasila sebelum lihat bagaimana penerapannya dalam kehidupan generasi muda. Sila kelima itu ngajarin kita soal keadilan sosial, termasuk di bidang pendidikan dan pekerjaan. Tetapi kalau kita lihat dari kondisi sekarang, masih ada jarak antara harapan dan kenyataan yang dirasain generasi muda. Nah, kalau kita lihat dari segi pendidikan, ketimpangan sosial itu masih kelihatan banget dari fasilitas sama kualitas sekolah antara kota dan daerah itu tuh masih kelihatan bedanya. Jadi dari awal kesempatan belajar untuk anak muda itu masih Belum rata. Iya, masih belum sama. Iya, dan ketimpangan di pendidikan itu akhirnya ke bawah sampai ke dunia kerja, sehingga banyak anak muda yang sebenarnya itu dia udah lulus dan dia juga mempunyai kemampuan, tapi tetap susah untuk mendapatkan pekerjaan karena mungkin persaingan yang ketat dan juga lapangan kerja yang sangat terbatas seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana harapan dan realitanya di kalangan generasi muda. Gua mau nanya, menurut kalian nih, keadilan sosial itu sejauh ini udah terasa di kehidupan sehari-hari atau belum sih? Kalau menurut aku, keadilan sosial itu udah ada, tapi belum sepenuhnya kerasa bagi banyak orang gitu. Jadi masih ada beberapa hal yang bikin sebagian orang itu merasa tertinggal dibanding yang lain. Oke, setuju banget. Karena di beberapa petisi mungkin udah mulai adil, tapi secara keseluruhan itu masih banyak kesenjangan yang nampak gitu, kesenjangan yang kelihatan gitu ya, kesenjangan yang terlihat seperti itu. Oh, narasumber gimana? Setuju. Ada. Terus yang kedua nih, kalau ngomongin pendidikan di Indonesia, menurut kalian sudah adil belum buat semua orang? Oh, dari Askia. Kalau menurut aku belum sepenuhnya adil. Masih ada perbedaan dari fasilitas, kualitas itu, dan sama fasilitas sekolah-sekolah. Kayak di kota sama yang di daerah itu masih beda. Pendidikan di Pulau Jawa tuh universitasnya bagus-bagus ya daripada di Bekasi ini. Ya, tapi kalau bagian timur ya menurutku ketinggalan. Iya. Jadi soal Bagian itu berarti di Papua, itu kayak daerah terpencil ya. Kayak jarang. daerah terpencil sih lebih ke jarang terlihat oleh pemerintah. Kalau Jarang terpencil terlihat. banget. Gitu. Jadi kayak masih berarti masih berapa sih? Iya, kurang pemerintah belum melirik ke bagian Indonesia Timur ya. Terus satunya ya, kalau dari sisi dunia kerja, kan dari pendidikan, sekarang ke sisi dunia kerja, tantangan paling berat yang dirasain anak muda sekarang. Kalau menurut gua sendiri sih, kalau tantangan dunia kerja itu yang paling besarnya itu adanya persaingan ketat dan lapangan kerja yang masih sangat terbatas gitu, sehingga banyak banget tuh anak muda yang dia udah lulus dan punya kemampuan, tapi udah itu masih tetap nyari masih susah gitu untuk mendapatkan kerja karena mungkin lapangan kerjanya yang kurang atau seperti itu. Kalau dari Askia, tantangan kerja yang dirasain generasi muda, apa udah rata, atau udah seimbang nih antara kaum menengah ke bawah dan kaum menengah ke atas nih, karena belum. Kalau misalkan tadi
di PT-PT kan banyak apa ya? Iya, kan kalau misalkan gitu kan harus bayar mahal. Kalau orang yang nggak punya duit gimana? Kan berarti ibaratnya harusnya semua orang tuh punya kesempatan Buat kerja. buat halaman kerja itu kesempatan bersama. Kayak misalkan emang berdasarkan kemampuan, dia kemampuan semua gitu nggak sampai sendiri. Tapi sedangkan orang-orang yang jadi calon segala macam kayak gitu emang bagi beberapa orang yang itu flat, tapi bagi beberapa orang lagi merugikan. Kayak kalau dia nggak punya uang nggak bisa bayar, berarti punya kemampuan jadi gak bisa loh. Jadi kemampuan tuh bakalan ditaruh di opsi paling belakang gitu ya? Iya, harusnya ya gitu ya. Ya kan enggak gitu ya. Soalnya kan uang, ya sih uang segalanya, tapi kan kasihan yang Iya. Oke, jadi belum hasil ya. Nah, terusnya ini ke depannya kalian berharap apa supaya keadilan sosial ini terutama di bidang pendidikan bisa lebih merata atau misalnya soal pekerjaan, terus kalian apa yang perlu dibenahi biar kesempatan kerja bisa lebih adil? Menurut aku sih kayak pendidikan tuh perlu banget ya diperhatikan gitu dari segi pemerataan, fasilitas maupun akses terutama di daerah-daerah. Jadi sebisa mungkin nggak ada perbedaan gitu antara kota sama daerah-daerah yang Jarang terlihat pemerintah jauh dari ibu kota. apalagi harus seluruh Indonesia gitu ya. Maksudnya itu kan masih jadi bagian dari Indonesia loh, harusnya. Masih PR lah buat pemerintah Iya. buat dibenahi. Kalau dari sisi pekerjaan sih perlu lebih banyak pelatihan dan lapangan pekerjaan Iya, lapangan kerja. terutama. Ya udah deh. Nah, berarti apa namanya? Belum adil lah ya buat bagian-bagian yang jarang terjamah oleh pemerintah jauh dari ibu kota. Harus lebih PR lah ya buat pemerintah. Ini kan Prabowo juga nyiptain NBG ya. Nah, menurut kalian itu gimana? Tapi itu bisa jadi salah satu. Apa? Sih kayak MBG itu kan pasti harus ada Ada plus minusnya. Iya. Nah, plusnya atau apa nggak? berarti itu menciptakan lapangan kerja. Karena yang lapangan kerja kayak Yang ngurusin MBG yang masak. Jadi kan itu kan ibu-ibu sekitar mungkin ya, ibu-ibu yang pengangguran atau yang Nah, terus nih terakhir pesan singkat kalian buat generasi muda Indonesia soal keadilan sosial. Boleh dari kamu. pesan aku sih jangan berhenti peduli ya dan terus berusaha walaupun emang keadilan sosial yang di Indonesia itu belum sepenuhnya terwujud gitu. Apalagi kepada generasi muda yang tetap punya peran untuk ikut mendorong perubahan. Dari Askia apa ada nggak? Gak apa-apa langsung aja kan. Iya. karena ibaratnya ini kan buat generasi muda ya. Jadi tadi menambahkan dari yang apa kata Kaisa, peduli dan terus berusaha. Jadi kita ya ibaratnya jangan minder duluan. Loh, kayak misalkan kenapa sih Indonesia misalkan kayak masih gitu banget keadilannya tuh kayak nggak ini banget. Kita bisa aja tuh menciptakan perubahan itu tuh di lingkungan kecil dulu, kayak misalkan dari lingkungan keluarga gitu, atau dari lingkungan sekolah dulu, lingkungan kelas segala macem gitu. Kalau misalkan emang itu gak berhasil kita terapin di lingkungan yang kecil itu, nanti kita bisa ke lingkungan yang lebih besar lagi, se RT, se RW gitu, se kampung segala macem. Jadi bertahan. Jadi keadilan sosial itu bukan tentang disamakan, tapi tentang diberikan kesempatan yang adil. Generasi muda bukan penonton ketimpangan, tapi penentu perubahan. Juga Ya, obrolan kita tadi, kita bisa lihat nih kalau keadilan sosial masih jadi harapan besar bagi generasi muda Indonesia. Semoga nilai Pancasila yang kelima ini gak cuma jadi teori, tapi bisa benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Bye-bye.